kenapa mau resign. Jadi ada exit interview-nya ya. Kira-kira jawabnya tuh sebenarnya do we have to tell them the truth? Misalnya kayak iya nih gue udah masalah sama, haruskah kita curhat gitu? Iya. Gue ngomong ini agak tabu, cuman mungkin agak nggak biasa mungkin ya akhirnya ngomong kayak gini. Cuman buat gue sendiri nggak percaya dengan exit interview. Gue lebih prefer lu bisa ngomong sama gue sebelum lu sampai pada titik lu harus resign gitu. Jadi ya tapi balik lagi apakah kita harus ngomong atau enggak, HRD akan berusaha nggali sebisa mungkin kan, karena memang kerjaan HRD salah satunya KPI-nya adalah bukan kepo, maksudnya jangan resign, karyawan jangan pada resign gitu. Kalau karyawan resign retention rate kita turun. Jadi retention rate itu dari 100 karyawan yang resign misalkan 1, berarti retention rate kita 1%. Makin kecil makin baik gitu kan. Jadi kalau ada karyawan yang resign otomatis kan kita pengen tahu kenapa gitu. Kalau buat gue lihat-lihat sikon juga gitu. If you know, kita sama-sama tahu lah atmosfer kantor kayak gimana gitu. Ada kantor yang misalkan udah bullshit lah gitu. Nggak mungkin gue ngomong apa aja di kantor ini bisa berubah jadi lebih baik. Jadi ya buat apa juga ngomong gitu. Atau mungkin lo ngerasa kantor ini masih bisa nih kalau gue ngomong kayaknya didengar sama HR-nya. Ya udah say what you mean, say what you want to say, dan mungkin hopefully ada perubahan terjadi gitu. Tapi gue sih nggak berharap banyak sih pada jawaban dari exit interview, jujur aja sebenarnya. Harus dikasih tahu juga nggak kita pindahnya kemana mungkin? Itu nggak ada kewajiban sebenarnya. Bagian balik lagi ke dasar hukumnya bahwa negara menjamin warga negara bekerja dimanapun. Ketika lo udah resign, ya udah itu cuman pemutusan hubungan hukum, perjanjian kerja cease to exist. Lo nggak usah, kalau kamu nggak kasih tahu kerja di mana, saya nggak kasih resign. Nggak ada kayak gitu. Nggak ada kayak gitu. Jadi resign ya udah resign aja. Lo berhak literally nggak ngomong apa-apa pada saat exit interview, nggak usah ngasih tahu apa-apa, atau ya senyum-senyum gitu kan, enggak saya mau sekolah lagi, enggak saya mau bantuin papa saya gitu kan, ya itu biasa ya, ini alasan-alasan yang lu hadapi setiap hari ya gitu. Nah tadi kan udah ngomongin tentang pemecatan, tentang resign, yang terakhir yang akan kita omongin adalah tentang nego gaji. Asik. Menurut lo sebaiknya nego gaji tuh waktu yang tepat kapan? Nego gaji ya, nego gaji kita bisa lakukan di 2 tempat kan. Kalau internal, di dalam perusahaan kita minta kenaikan gaji setelah misalkan kita bekerja dengan rajin selama 1 tahun, 2 tahun gitu kan. Atau kayak anak sekarang 3 bulan udah minta nego gaji gitu. Ya terserah biasanya sih. kalau yang 3 bulan tuh karena dijanjiin karena probation segini, nanti ketika udah diangkat jadi pekerja tetap nanti akan segini, tapi ternyata janji manis aja. Nah itu berarti harus ditagih kan. Oke. Nego gaji, gue bicara based on industri ya, karena tiap industri ada praktis yang beda-beda gitu. Kalau di banking kita biasa lakukan performance appraisal, penyesuaian kompensasi berdasarkan performa karyawan itu setahun 2 kali, dan diiringi biasanya dengan pembayaran bonus di bulan April. April ya, kalau gue di industri TV waktu itu pasti akhir tahun soalnya kalau media. Oke. Nah, ya sama sih prosesnya harusnya sih. Jadi lo akan ngobrol sama bos lo, akan di challenge KPI-nya udah achieve apa belum. Kalau udah achieve 100%, lo disebut on target. Kalau di achieve-nya di atas itu above target. Terus nanti HRD biasanya akan ngolekin datanya dari manajer-manajer. Nah, HRD udah punya hitungannya. Kalau karyawan above target dengan performa perusahaan yang segini, artinya jika dikawinkan hitungannya, maka bonusnya berapa kali gaji, kayak gitu. Jadi di situ bonus. Nah, di kesempatan yang sama itu sebenarnya kita bisa challenge juga bos kita untuk, bos naikin gaji gue dong. Kan tahun lalu lu bilang kalau gue lakukan ini maka gaji gue naik gitu. Jadi sebenarnya lebih ke seni negosiasi antara lu dan bos lu sih gitu. Nah, tapi banyak juga yang nggak tahu ya, ini kalau di startup mungkin ya kayak oke, naikin, lu minta berapa? Itu yang safe tuh dijawabnya berapa? Gimana jawabnya yang safe? Supaya nggak akhirnya jadi bumerang. Oke, kalau diminta berapa agak susah bilang ya. Cuman again balik lagi ke tiap masing-masing company, kan industri beda-beda dan pertumbuhannya beda-beda gitu kan. Mungkin bisa jadi startup ini e-commerce lagi growing banget tahun ini. Jadi kita ngelihat tren nih, teman-teman kita kayaknya kalau dipromot internal bisa dapat nggak tahu mungkin 30-40% gitu. Banking lagi biasa-biasa aja mungkin tahun ini, jadi kalau dipromot mungkin ya 15-20% gitu. Jadi biasanya ada sih percakapan itu di antara teman-teman seprofesi lah, cari-cari informasi mungkin dari network kalian masing-masing gitu, pasarannya berapa, terus coba minta gitu sih kayaknya. Oke, tadi kan lu udah bahas yang internal.
Mungkin ada yang eksternal. Kalau yang eksternal, jujur aja gue pribadi nggak pernah nego gaji internal. Gue selalu cari gaji dari external promotion. Gue tuh termasuk HR yang badung. Karena 7 tahun kerja gue udah ngerasain 6 perusahaan. Jadi kurang lebih setahun sekali pindah kerja. Nah, gue selalu leveraging on apa yang gue lakukan di perusahaan sebelumnya. Gue jual itu ke perusahaan baru. Gue bilang ya bla 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 lah, gue bisa bikin itu di perusahaan ini. Ada pertanggungjawaban performance juga yang memang sudah terbukti track recordnya. Dan gue bilang gaji gue sekarang segini. Kalau misalkan gue pindah, gue expect kenaikan misalkan 20-30% misalkan. Jadi selalu kasih range. Kalau dalam nego gaji dengan eksternal, ini juga gue tulis di buku gue, selalu jangan ucapkan angka. Jadi ketika lu ucapkan angka, misalkan gaji lu sekarang 5 juta, lu minta, ya Pak saya minta 6 juta aja. Siapa tahu tuh perusahaan sebenarnya punya budget 8 juta loh buat bayar lu. Lu kehilangan loh gitu. Jadi lu kasih range, Pak saya minta 20-30% dari 5 juta saya gitu. Atau diplomatis, nggak mau sebut apa-apa, Pak ini gaji saya segini, silahkan Bapak buat offer yang menarik buat saya. Saya tahu Kira-kira Bapak saya suka dengan berapa? kualifikasi saya bla 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 gitu. Jadi ketika dia ngeluarin angka, nah lu bisa bermain dari situ gitu. Nah oke. Ini ngomongin nego gaji, satu lagi yang pengen gue tanyain adalah ketika lu di interview, biasa akan nanya ekspektasi gaji. Oke. Ini bukan ego, ini ekspektasi gaji. Ekspektasi gaji. Again, gue biasanya sih ekspektasi gaji itu terjadi di akhir interview. Pada saat user dan HR udah jatuh cinta banget sama lu. Jadi at this point, bisa lah pertama kan tadi ngomongin range kan, jangan ngomongin gajinya mau berapa, ngomongin range, terus ketika lu di pressure, Pak ngomonglah gajinya berapa gitu, ya speak bisa lah. At that point you have enough trust and relationship dengan si HR dan user ini untuk bisa bercandain mereka. Gitu. Jadi main cantik lah gitu, jangan memposisikan diri kita sebagai pihak yang meminta. Kalau gue sih gitu, kan ada juga sebenarnya yang bilang, oh nggak bisa, lu harus sebut lu mau berapa gitu. Iya, jadi kayak demand what you're worth gitu. Benar. Cuman kalau buat gue prefer bermain cantik dengan, ya udah saya dapatnya segini Pak sekarang gitu. Silahkan saya kembalikan ke perusahaan untuk menilai saya. Kalau gue akan kembalikan lagi ke situ. Kalau kita fresh grad, belum punya pengalaman sama sekali, gaji itu jadi hal yang kayak menakutkan banget di awal. Kita harus bilangnya gimana? Apakah sebut angka nanti dikira belagu, tapi kalau nggak sebut angka nanti kejebak. Baiknya gimana? Oke, sebagai fresh grad kuncinya sebenarnya bukan di gajinya dulu, tapi lu sebar CV ke banyak perusahaan dulu. Dengan lu sebar banyak CV, lu dapat banyak opsi, sehingga pada saat lu ngomper dan ya lu tidak meng-compare dengan apa yang ada di ekspektasi lu, tapi lu benar-benar ngelihat harga lu sekarang di market berapa. Lu ngomper based on reality. Memang kita lihat kayak ya beda industri beda standar pastinya gitu. Bisa aja ada banking multinasional yang berani ngasih 2 digit langsung buat fresh graduate gitu, atau bisa aja yang startup baru mulai, oke gaji di bawah 5 juta aja, 1 digit gitu. Ya, jadi balik lagi ke masing-masing industri, cuman posisikan diri lu untuk tidak ngomong, tidak minta gaji lu berapa, tapi lu punya option banyak gitu untuk membandingkan. Sehingga tadi balik lagi ke main cantik lagi. Pada akhirnya lu bisa shortlist 3 gaji terbesar, lu pilih satu yang paling besar. Nah, gitu. Kalau bisa sih emang menurut gue juga ini ya, kayak buktikan achievements-nya dulu yang udah ada di pas ketika lu kuliah, atau pas di organisasi, atau mungkin ada sampingan-sampingan yang udah pernah lu kerjain, itu yang buat lu jual diri sebenarnya ya nggak sih? Itu jadi kayak apa ya, leverage lu juga, ya kan? Iya. Tuh. Nah guys, untuk pertanyaan di episode kali ini, kalau kalian pernah ada pengalaman buruk apa di dunia kerja? Silahkan curhat di bawah, dan jangan lupa like dan subscribe. See ya!